Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya, marilah kita fokuskan hati kita. Marilah kita betul-betul dalam rangka mensyukuri Allah berupa kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan pada kita pada pagi hari ini. Yang berkali saya sampaikan, ternyata masih begitu banyak saudara kita yang belum Allah berikan kenikmatan yang luar biasa ini. Betapa banyak saudara kita yang mempunyai segalanya, ya. Ilmu punya, harta punya, segalanya punya, tapi karena kehilangan yang namanya nikmat sehat, akhirnya semuanya tidak bisa difungsikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak berfungsi sama sekali. Begitu juga ketika kesehatan ada, semuanya ada, badan sehat. Namun ketika kesempatan hilang, tidak ada, akhirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban, bahkan kesempatan itu tidak berfungsi bagi dirinya. Dan saudara, saat ini kita lihat, kita saksikan betapa banyak saudara kita yang karena bencana alam yang menimpa mereka. Apakah itu karena banjir, tanah longsor, atau apapun yang terjadi. Sehingga terpaksa mereka harus meninggalkan tempat tinggal mereka, kampung halaman mereka, dan mereka harus mengungsi. Mereka berada di barak-barak yang begitu berjejal. Sehingga kesempatan untuk melaksanakan ibadah amat sangat sulit. Jangankan melaksanakan kajian sebagaimana kita lakukan pada pagi hari ini. Untuk tidur, untuk makan, untuk duduk, begitu sulit. Untuk beribadah, apalagi. Terjadi mukhalid bainan nisa wa rijal yang luar biasa. Di percampuran antara laki-laki perempuan yang bukan siapa-siapa. Sehingga semuanya menghalangi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah ini. Hilangnya kesempatan itulah yang kadang-kadang kita tidak merasa. Sehingga Rasulullah mengingatkan, nikmatani maghbun fihi katsirun nas. Kedua nikmat yang kebanyakan manusia rugi karena lalai, maghbun. Rugi karena melalaikan, karena lalai. Bukan tidak mengerti, ngerti tapi lalai. Tidak diperhatikan. Dua nikmat itu adalah as-sihah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ini. Jadi harta ada, ilmu ada, jabatan ada, semuanya serba ada. Tapi ketika kesehatan hilang, semua tidak akan berfungsi sama sekali. Bahkan sangat merepotkan, merugikan, dan sebagainya. Begitu juga kesempatan. Saudara kita yang saat ini sekali lagi, karena satu bencana atau apapun yang menjadi penghalang, sehingga saudara kita tidak bisa melaksanakan taat dengan sebaik-baiknya. Kita syukuri sekali lagi. Allah masih berikan kepada kita pada pagi hari ini kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pengajian pada pagi hari ini. Bahwa saudara, saya ulang sekali lagi, nikmat ngaji Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, nikmat iman Islam nikmat yang tertinggi. Namun sekali lagi, iman ada, Islam ada, sehat ada. Tapi kita tidak sempat ngaji Quran dan Sunnah. Jadi tidak sempat atau belum ada kesempatan ngaji Al-Quran dan Sunnah. Monggo kita lihat, kita surut ke belakang dulu. Kapan kita sendiri saat ini ngaji ini ngerti yang namanya kebenaran,
yang namanya hak dan batil, yang namanya halal dan haram. Itu terlalu berat. Yang sangat ringan saja. Kapan wudhu kita benar? Kita wudhu sejak umur 4 tahun, 5 tahun sudah berwudhu. Sudah sholat ke masjid bersama dengan keluarga kita. Sampai kadang umur puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun bahkan. Wudhu, sholat, iya. Puasa, iya. Tapi ternyata setelah kita mengaji punten Allah dan Rasulnya, betapa banyak yang kita lakukan. Sejak dari wudhu, belum lagi sholat kita, puasa kita, dan sebagainya. Nah ini. Jadi Allah berikan pada kita kesempatan mengaji Al-Quran Sunnah itu suatu kenikmatan luar biasa. Sehingga kita mengerti. Karena apa? Masya Allah, bahwa yang semuanya insya Allah kita semua hafal di luar kepala. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW? Taraktu fikum amraini, taraktu fikum amraini, taraktu fikum amraini. Telah kutinggal untuk kalian 2 hal. Lan tadillu ma masaktum bihima. Sekali-kali kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya itu. Bahasa Rasulullah lan tadillu. Ini penting sekali dipahami. Lan tadillu. Sekali-kali kalian tidak akan tersesat. Nabi tidak mengatakan kamu pasti selamat, tidak. Kenapa? Orang tersesat, cara Jawane keblasok gitu loh. Itu tidak sadar dan merasa benar. Jadi orang yang salah jalan keblasok tersatu merasa benar. Ini. Merasa benar. Nah, kalau hanya tersesat di dunia ini masih bisa kembali. Berbalik, kembali lagi ke belakang. Kalau urusan duniawi. Namun kalau urusan akhirat, urusan ibadah, sekalipun di dunia ini sangat-sangat merugikan. Ketika kita tersesat. Salah jalan. Ini, salah jalan. Maunya beribadah. Menginginkan surga. Tapi ketika kita tidak mengerti tuntunannya, akhirnya yang kita tempuh jalan salah. Bukan lagi ibadah, tapi bid'ah. Dolalah, finnar. Tersesat, bukan ke surga, tapi ke neraka. Na'udzubillah. Ini yang terjadi. Karena apa? Kita tidak mengerti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kembali ke masalah yang sangat ringan menurut kita. Tapi itu yang sangat berat, luar biasa. Yaitu wudhu. Wudhu. Yang kita lakukan seumur kecil, umur 4 tahun, 5 tahun sudah kita berwudhu. Sampai sekarang puluhan tahun kita berwudhu. Tiap hari, puluhan kali kita berwudhu 1 hari. Namun ternyata, setelah kita mengerti tuntunannya bagaimana Allah dan Rasul mengatur masalah wudhu ini, Masya Allah. Ternyata wudhu kita masih keliru. Belum pas. Allah katakan ketika wudhu, Allah katakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Allah perintahkan wamsahu, usaplah kepalamu. Rasulullah memberikan contoh bagaimana cara mengusap kepala. Jadi ketika Allah perintah mengusap, Nabi memberi contoh bagaimana cara mengusap kepala dalam sunnahnya. Namun selama ini yang kita lakukan sebelum kita ngaji sekali lagi, ternyata bukan mengusap kepala lagi. Caranya dia akan contohkan Rasulullah. Nah ini baru wudhu. Padahal Rasulullah katakan, idza qumta ila shalah fasbighul wudhu. Jadi kalau kalian akan mengerjakan salat, sempurnakan wudhu. Wudhunya yang sempurna, yang betul menurut contoh Rasulullah. Allah perintahkan, Allah mengatur secara singkat, kemudian Rasulullah memberikan contoh. Bagaimana wudhu dengan sempurna. Nah, itu baru wudhu. Belum lagi sholat kita dan puasa kita. Dan yang lain-lain. Nah ini. Maka sekali lagi saudara-saudara, kita bersyukur sekali Allah berikan kesempatan kepada kita saat ini bisa mengkaji Al-Quran dan Sunnah sehingga mengerti jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan, yang tidak akan tersesat menurut jaminan Rasulullah. Lantadillu, tidak bakal salah jalan. Nah ini.
apabila kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ini kitab Allah wa sunnata nabiyyihi, kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Tanpa itu, bagaimana kita bisa melaksanakan Islam dengan benar? Karena Islam itu sumbernya dua, di Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Itulah maka Bapak dan Saudara, sekali lagi dalam rangka mensyukuri nikmat ini, mari sekali lagi jangan kita terlena, jangan sampai kita terlena, mengabaikan, mengecilkan, apalagi na'udzubillah. Nah, kesempatan Allah berikan pada kita untuk kita mempelajari tuntunan Allah dan Rasul ini. Karena tanpa kita mengerti tuntunan Allah dan Rasul, sekali lagi, Masya Allah, Rasulullah sudah ingatkan pada kita. Man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddu. Sampai kita beribadah tanpa mengerti tuntunan dari Rasulullah. Tidak mengerti sehingga kita beribadah kemauan kita sendiri sehingga salah. Tidak sedangkan contoh Rasulullah, maka ditolak. Tidak ada artinya sama sekali. Ini sekadar ditolak mungkin kita tidak dianggap saja, tapi lebih dari itu. Ketika kita salah melaksanakan ibadah ini, berarti tidak sengaja, secara tidak langsung kita telah menuduh Rasulullah. Apa? Berbuat dusta, tapi mengatasnamakan Rasulullah. Jadi ibadah itu aturannya dari Allah, contohnya dari Rasulullah. Ketika kita beribadah menurut kemauan kita sendiri, dan itu salah apalagi kan itu. Berarti secara tidak sadar kita telah menuduh Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak beliau ajarkan. Dan itu Rasulullah ingatkan pada kita. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, gitu, atas namaku. Berdusta atas nama Nabi. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak menyontohkan, kita lakukan. Mengatasnamakan Rasulullah. Silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Jadi bukan sekadar raddun ditolak. Bahkan Rasulullah lebih tegas katakan, semua yang ada, ya, semua yang ada dalam ibadah ini harus mau contoh Rasulullah. Kalau tidak ada contoh Rasulullah, namanya bid'ah, dolalah finnar. Nah ini sesat di neraka. Nah ini. Itulah maka sekali bapak dan saudara, kami untuk diri saya sendirian untuk kita semuanya. Nikmat Allah berupa kesempatan ngaji Quran ini jangan sampai kita lalaikan. Luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan masih betapa banyak saudara kita, bukan ribuan, jutaan saudara kita yang belum sempat. Insya Allah bukan tidak mau. Belum ada kesempatan. Farau belum ada, kesempatan belum ada. Belum Allah beri kesempatan untuk ngaji Quran dan Sunnah karena bermacam sebab. Bermacam sebab. Bahkan boleh jadi karena tidak adanya kajian yang membahas, yang pelajari tentang Quran dan Sunnah. Ngaji ya, bahkan mondok dan itu. Tapi yang dipelajari selama ini ketika ngaji dan mondok tidak langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Nah ini, itulah yang menjadi perhatian harus kita perhatikan betul. Ini sekali lagi kita syukuri, sekali lagi kita syukuri. Arti kata syukur yang sebenarnya. Bukan sekedar ucapan tahmid, alhamdulillah, bukan. Tahmid, syukur berupa ucapan. Tapi yang lebih penting lagi adalah memanfaatkan, menggunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah. Nikmat Allah beri kepada kita, nikmat berupa kesempatan ngaji ini, jangan sampai kita lalaikan. Termasuk saudara, alhamdulillah kita bersyukur. Insya Allah tidak ada sebulan lagi kita akan dipertemukan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Tidak sampai sebulan lagi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ibadah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah.
Bukan hanya puasa, tidak. Dan kita tahu itu sudah kita lakukan selama puluhan tahun. Kita umat Islam, bukan kita warga, kita umat Islam. Ketika Ramadan datang, Masya Allah, ini, tidak ada waktu terluang kecuali untuk beribadah. Siang, malam, apapun. Dengan bermacam ragam bentuk ibadah. Ini. Kesempatan itu datang setahun sekali di bulan Ramadan. Dan insya Allah sebentar lagi Ramadan akan datang. Ini akan datang. Namun, Masya Allah, tahun sekarang monggo kita merenung sedikit. Setiap tahun Ramadan datang. Disambut dengan gegap gempita oleh umat Islam. Baik puasanya, sholatnya, tarawehnya, tadarusnya, dengan segala kegiatan, termasuk kajian dimanapun. Luar biasa. Luar biasa. Jadi datang Ramadan ini betul-betul macam disambut dengan gegap gempita. Dengan semangat, dengan luar biasa. Ini. Betul-betul luar biasa. Namun yang jadi masalah, saudara, Allah katakan bahwa tujuan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain. Siang harinya puasa selama 1 bulan penuh. Diiringi dengan sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Dengan tadarus dan bermacam kegiatan ibadah. Ini. Titik akhirnya satu, Allah katakan, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kalian. Dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini Bapak Saudara yang perlu kita renungkan. Ternyata kalau kita mau jujur, setiap Ramadan datang kita sambut dengan luar biasa. Dengan segala macam bentuk ibadah dan kegiatan keagamaan. Namun begitu Ramadan selesai, apa yang terjadi? Kembali nol lagi. Seperti tidak pernah ada kegiatan Ramadan. Di mana hasil puasa kita? Karena kalau takwa itu muncul karena hasil puasa kita dan ibadah kita yang lain dengan segala macam ibadah yang menyertai bulan puasa di Ramadan itu kan itu luar biasa, luar biasa. Nah ini puasa harus katakan asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, tameng. Jadi kalau dulu zaman dulu gitu. Ketika prajurit berperang menghadapi musuh, jelas senjata musuhnya adalah pedang, tombak, panah dan sebagainya. Maka tameng sangat diperlukan untuk menyelamatkan diri. Nah, itulah puasa. Jadi jangan sampai diri kita ini terkena bahaya, keburukan, kejahatan, dosa. Maka Allah berikan tameng yang namanya puasa. Puasa. Nah, untuk itulah maka yang perlu kita renungkan. Ketika Allah katakan tujuan akhir puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah, ini yang kadang kita terlena. Yang namanya takwa ini sekali. Takwa itu adalah pekerjaan hati. Ini. Pekerjaan hati. Jadi takwa itu adalah pekerjaan hati. Jadi puasa itu sasarannya adalah hati. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak yang lain-lain yang merusak nilai puasa walaupun tidak membatalkan puasa. Bicara kotor, berbuat lawa dan sebagainya di bulan Ramadan. Itu tidak membatalkan puasa, tapi nilai puasa kita jadi hilang. Tidak ada nilainya puasa kita. Tidak makan, tidak minum, ya. Tapi itu hanya wasilah saja. Apakah itu mencapai pada tujuan akhir kita atau tidak? Nah, itu yang penting. Jadi lagi puasa kita itu tujuan akhirnya
Jadi puasa kita yang diikuti dengan bermacam ibadah yang menyertainya, itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Sekali lagi, takwa itu bukan teori. Takwa itu praktek. Nah, ini. Mempraktekkan apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, mempraktekkan apa yang Allah larang ditinggalkan. Itu namanya takwa. Takwa. Jadi bukan teori. Orang yang bertakwa, sekali lagi, orang yang bertakwa, Allah jamin dengan bermacam jaminan dari Allah karena ketakwaan itu.